Saputra sebagai mahasiswa semester 8 yang juga ditemani oleh Dr. Aditya, spesialis objin, dan juga Ari Kusuma Wijaya selaku mahasiswa dari Fakultas Kedokteran juga. Nah, ini udah tahu tuh belum tentang kanker serviks, Bu? Belum. Baru dengar info sedikit-sedikit aja mungkin ya. Baru pernah dengar, Bu? Udah pernah dengar? Tapi belum terlalu ya. Oke. Baik, sebelum lebih lanjut, di sini Bu ada yang namanya serviks. Jadi serviks itu kalau alat kelamin perempuan jika dilihat lebih dekat bentuknya sendiri, maka disebut kanker serviks. Dan 80% di dunia itu kanker serviks sering ditemukan di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Kanker serviks itu sendiri disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Untuk Human Papilloma Virus atau HPV itu sendiri dibagi menjadi dua, Bu. Ada yang resiko tinggi dan juga ada yang resiko rendah. Nah, untuk kanker serviks itu sendiri tergolong dalam virus HPV yang resiko tinggi. Nah, untuk HPV-nya, HPV itu banyak sekali jenisnya, Bu. Dan untuk kanker serviks sendiri disebabkan oleh HPV yang 16 dan juga 18. Berikutnya, merah muda, licin, dan juga bulat. Nah, kalau semisal ada terinfeksi dari virus HPV, maka akan mengalami perubahan warna dan juga bentuk dari serviks atau leher rahim itu sendiri, seperti lebih merah dan juga tumbuh seperti maka virus tersebut mudah masuk untuk menginfeksi. Nah, gejalanya seperti yang saya bilang tadi, kalau ibu-ibu merasakan adanya perdarahan atau keluar darah yang banyak, keputihan yang belum bisa dilakukan, jadi ibu bisa datang aja ke sana. Nah, untuk IVA sendiri nanti sama pemeriksaannya seperti pemeriksaan pap smear, tapi yang berbedanya di sini adalah pemeriksaannya lebih sederhana. Mungkin saya perkenalkan kembali, saya Dr. Aditya, yang dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Kebetulan dia juga bertugas sebagai staf dosen di Fakultas Kedokteran Unesa. Jadi mungkin ibu-ibu sudah mendapat banyak info ya. Ini mungkin sudah sangat banyak, jelas gejala-gejala apa saja yang harus datang. Jadi penyakit ini, kanker itu kan kesannya menakutkan ya, betul ya. Kanker, kemudian kanker yang mungkin sebentar lagi akan menuju ajal. Jadi itu banyak hal yang tapi ternyata penyakit kanker itu tidaklah seperti itu ya. Jadi kanker itu bisa dibagi menjadi 4 stadium, 4 stadium 1 sampai stadium 4. Bahkan kalau pernah stadium 1 ditangani dengan baik itu bisa kekambuhannya itu hanya di bawah 10%. Artinya kemungkinan besar sembuh itu ada, diharapkan itu ada. Nah, yang ulang tahun 3 tahun lagi, mungkin misalnya umurnya sudah usia 30 ya, umur 30 Pak, mungkin umur 33 Pak, umur 36 kita kan ya, karena kalau ibu melakukan vaksinasi itu kanker serviks itu di stadium awal sudah stadium sebelum kanker itu sudah ketahuan, tidak bisa langsung diobati karena vaksin rutin, atau puskesmas, sekitar di sana ya. Nah, sekarang ada satu lagi, pencegahan itu akan lebih mantap kalau kita lakukan vaksin. Jadi vaksin ini lain dengan vaksin COVID. Kita sudah vaksin COVID semuanya. Ya, COVID sudah. Jadi vaksin ini untuk saat ini masih belum ditanggung pemerintah. Ya, mungkin nanti kalau ada ganti presiden, ya, ganti presiden katanya ini mau ditanggung. Ya, kalau sudah tertanggung, BPJS bisa nanggung. Tolong. Ternyata dengan pemberian suntikan vaksin ini 3 kali suntik ya, selama 6 bulan itu akan bisa tercover, terlindungi dari kanker serviks itu sampai 95%. Jadi sangat kecil peluangnya. Ya kalau kena tuh agak mau vaksin sudah pap smear sudah itu cuma 5% peluangnya, artinya nah istilahnya itu sialnya itu tetap kena itu padahal sudah diproteksi, tapi itu sangat jarang. Artinya tetaplah lakukan ini pencegahan. Karena yang lihat kasus mungkin yang di rumah sakit sudah ada sama ada ya, rumah sakit kita dapat kasus-kasus kanker itu cukup banyak ya. Dan itu biasanya kita bisa tangani kalau sudah selalu kena kanker serviks kita rujuk sampel sudah seperti yang itu. Mungkin apakah tetap harus dilakukan vaksin itu bertanya tetap kalau vaksinnya tetap vaksin. Jadi perlindungannya lebih global perlindungan ini. Kalau sudah steril jadinya itu tujuannya untuk KB gitu. Kalau anaknya berapa? 3. Ya,
belum gede-gede nih, Baru kelas 3. 3 SD, balita 1. Nah, jadi bagus dia, karena sudah 3 kan mau pikir ben alih pondok. Bapaknya kan bapaknya. Repot ngomong. Oke, mungkin seperti Dika mungkin ya mudah-mudahan bisa. Terus silakan itu ada pertanyaan. Ya, kemungkinan kan bisa suami dan istri atau ibu kan bisa yang maksudnya kan termasuk juga rokok pasif atau gimana ya? Tapi peluangnya itu dibanding infeksi di sini. Jadi aman ada infeksi, plus sembuh, tinggi peluangnya. Tapi kalau perokok saja, dan tetap ada peluang kecil gitu. Jadi tetap kita sampaikan suami itu tidak merokok kalau bisa. Ya. Itu kalau nggak bisa, mas merokok jangan. Itu harapannya. Tadi kan dijelaskan pada faktor risiko itu bahwa menikah muda bisa itu bagaimana penyebabnya, apa yang menyebabkan. Terus itu yang kedua, tadi dokter bilang bahwa kanker serviks itu kan bisa dengan operasi atau angkat rahim. Jika orang yang masih usia dini terkena kanker serviks dan itu rahimnya diangkat, apakah nantinya si anak ini bisa hamil? Kemudian ketiga, faktor penyebab itu tadi ada merokok. Selain merokok, apakah minuman keras bisa menjadi faktor risiko juga? Itu yang keempat, obesitas. Apakah orang yang mengalami obesitas itu menjadi faktor risiko terjadi Mungkin istilah obesitas nih ke istilah yang belum banyak dipahami. Mungkin saya bisa tambahkan, sepemahaman saya obesitas itu adalah suatu kondisi di mana berat badan dibandingkan dengan tinggi badan itu tidak ideal. Jadi kalau rata-rata tinggi badan ibu-ibu 150 sampai 165, maka berat badan yang diharapkan itu adalah sekitar 50 sampai 65, kira-kira segitu berarti. Kalau sudah di atas 65 berat badan ibu, maka sudah mulai masuk ke gemukan. Nah, dikatakan obesitas dikatakan berapa? Kita berat badan sudah di atas 85 kilo, kira-kira. Ya, 65 ya. 65 ke atas, oh nggak ada ya. Jangan ya, oke. Itu kan jangan gitu. Tapi mohon maaf jika obesitas kita tadi dikaitkan dengan obesitas itu saat ini dari penelitian di sebuah studi di Indonesia saya tahu sudah ada di Surabaya, Jakarta dan Jogja ya. Jadi beberapa sentra pendidikan itu sudah melakukan studi pada kanker serviks itu saat ini belum ada kaitan. Oke. Pada kehamilan, aduh udah hamil, membeli kecilnya udah hamil, moko apa risikonya? Risikonya adalah pertumbuhan bayinya nanti akan kurang bagus, kemudian akan meningkatkan risiko terjadinya pertumbuhan janin yang ini bayinya kecil ya, walaupun ibu gemuk bayinya kecil, nutrisinya kurang, ya. Dan rentan penyakit kehamilan, tensi tinggi pada kehamilan kan berbahaya, kencing manis pada kehamilan juga berbahaya. Ini dan bisa menyebabkan terjadinya keracunan pada kehamilan. Orang yang mengalami senior itu apa ada tanda-tanda gejalanya seperti itu? Oke, kemarin ada lagi istilah baru begitu sekitarnya. Terima kasih sudah kami diberikan kesempatan untuk bisa melakukan acara pengabdian masyarakat pada hari ini di desa Situasi. Mudah-mudahan acara sepertinya akan terus secara kontinu dan bertahan sehingga apa tugas kita semua adalah di sini hanya untuk bisa membantu meningkatkan pemahaman begitu sekalian terhadap penyakit-penyakit kandungan. Ya, sampaikan nanti mulai dari pemahaman sudah tahu, kita akan dilakukan dan mungkin kerjaan sehingga tujuannya semua adalah untuk kesehatan ibu semua. Oke, kalau ibu sehat, maka keluarga ya, gitu ya. Kita di rumah tangga baik, sehat keluarga baik. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terus selanjutnya saya kembalikan ke Rian ya sebagai MC. Sekian tadi untuk penyuluhan dari materi yang sudah disampaikan.